والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Ringkasan Al-Fusul fi Siratul Rasul, halaman 13. Perhatikan baik-baik. Setelah Rasulullah SAW mendakwahkan tauhid, mendakwahkan agama Islam di Mekah dengan berbagai macam rintangan, halangan, gangguan, cobaan, siksaan terhadap segenap kaum muslimin, siksaan yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy atau semisalnya. Dan terakhir kemarin apa yang terjadi? Terjadi pemboikotan. Banu Hashim sama Banu Muthalib diboikot sampai mereka mengasingkan selama 3 tahun. Diboikot oleh orang-orang orang-orang Quraisy, tidak mau menikahkan dengan putri-putri mereka, tidak mau baiat dengan orang Banu Hashim, Banu Muthalib. Paham ya? Tidak mengajak bicara mereka. Pemboikotan yang sangat besar. Paham ya? Setelahnya ternyata Rasul diuji lagi. Kita lihat. Qala al-mu'allif asbahullah khurujun nabi ila Taif. Keluarnya Rasulullah SAW menuju ke Taif. Sebabnya kenapa? Kita lihat. Falamma nuqidat as-sahifatu, ketika lembaran yang digantungkan di Digantungkan di kemarin? Atap Ka'bah. Kan ada lembaran perjanjian yang dibikin oleh siapa? Orang kufar Quraisy. Mereka tidak mau menikahkan anak-anak mereka dengan putri-putri orang Banu Hashim atau Banu Muthalib. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga tidak ngajak bicara mereka. Nah, ternyata kertas tadi itu, lembaran yang digantungkan di atap Ka'bah tadi, setelah barakallahu dibatalkan, wafaqa mauta Khadijah radhiyallahu anha. Bertepatan dengan meninggalnya Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mauta Abi Thalib, bertepatan juga dengan meninggalnya siapa? Abu Thalib, paman beliau. Abu Thalib, siapa namanya Abu Thalib? Abdul Manaf. Bayangkan. Jadi ketika dibatalkan perjanjian tadi itu yang ada di barakallahu fikum, digantungkan di atap Ka'bah tadi itu, ya, ada riwayatnya tidak sahih bahwasanya dimakan rakyat kemarin. Paham ya? Setelah itu ternyata bertepatan dengan meninggalnya siapa? Khadijah dan Abu Thalib. Padahal ini dua orang ini orang yang bisa dikatakan Rasulullah paling sayang. Rasulullah sayang sekali. Khadijah istri beliau. Perjuangannya di awal-awal menerima wahyu siapa yang membela Rasulullah? Khadijah bintu Khuwailid. Sampai-sampai Rasulullah ketika itu mengatakan, "Zamiluni, selimutilah aku." Gemetaran, takut. Paham ya? Disadarkan, dikasih kabar gembira oleh Khadijah bintu Khuwailid, ternyata meninggal. Pamannya Abu Thalib pembelaannya luar biasa. Membela dakwah Rasulullah tapi enggak mau masuk Islam. Paham ya? Orang-orang kafir Quraisy segan kalau lewat Rasulullah lewat, kemudian ada Abu Thalib segan. Karena Abu Thalib termasuk orang terpandang di tengah-tengah orang kafir Quraisy ya. Tapi dalam keadaan seperti itu tidak mau masuk Islam. Saat itu meninggallah dua sosok ini ya. Khadijah bintu Khuwailid istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Thalib yaitu pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana bainahuma salasa ayyam. Jarak antara keduanya cuma 3 hari aja. Paham ya? Barakallahu fikum. Kita lihat bagaimana yang terjadi setelah meninggal dua-duanya. Fastaddal bala' ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya semakin parah gangguan rintangan yang ditimpakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena enggak ada lagi Abu Thalib. Abu Thalib kan selalu membela. Ya enggak? Selalu membela, kalau ada orang yang mau nyakitin dibela. Dihalang-halang oleh Abu Thalib. Ketika Abu Thalib meninggal, Khadijah bintu Khuwailid juga meninggal. Semakin dahsyat gangguan, rintangan, cobaan kepada Rasulullah SAW min sufaha'i qaumih, dari orang-orang bodohnya kaum Quraisy tersebut. Paham ya? Ya, jadi diganggu terus. Wa aqdamu alaih sebutkan istara'u alaih. Mereka mulai berani, mulai lancang, mereka berani mengganggu Rasulullah karena Abu Thalib udah enggak ada. Paham ya? Kan mereka segan dengan Abu Thalib mereka ya. Setelah Abu Thalib meninggal, mulailah mereka istara'u alaih, mulai lancang, berani ganggu. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Taif, kemudian Rasulullah pergi ke Taif. Mencari apa? Likai yu'u wa yansuru ala qaumi. Agar penduduk Taif itu menolong Rasulullah, melindungi Rasulullah atas kaumnya. Maksudnya atas kejahatan kaumnya itu loh. Kan jahat orang Quraisy saat itu. Ingin membunuh Rasulullah, ingin menghancurkan dakwah Islam. Wa yamna'u minhum, tapi ternyata malah mereka menghalang-halangi. Jadi ketika Rasulullah pergi ke Taif mencari bantuan agar mereka melindungi Rasulullah dan menolong Rasulullah,
atas kejahatan kaumnya, mereka malah menghalang-halangi. Paham ya? Mereka menghalang-halangi, enggak mau menerima tawaran Rasulullah SAW. Wada'ahum ilallah. Akhirnya Rasulullah pun tetap berdakwah. Mendakwai mereka untuk diajak kepada jalan Allah Ta'ala. Falam yujibu. Enggak mau mereka. Enggak mau menerima dakwahnya. Ila syai'in minal ladzi talab. Maksudnya tidak mau menerima apa yang diminta Rasulullah SAW. Adauhu adan azima. Mereka malah justru mengganggu dengan gangguan yang besar. Lam yanal minhu qaumuh aktsar mimma nalu minhu. Yang tidak pernah barakallahu fi dijumpai pada kaumnya melebihi dari apa yang mereka jumpai. Lebih dahsyat gangguannya ya. Kita lihat dikit lagi. Faraja anhum, akhirnya Rasulullah kembali meninggalkan mereka. Wa dakhala Makkah fi jiwaril Mut'im bin Adi. Rasulullah langsung masuk ke Makkah lagi. Barakallahu fikum fi jiwaril Mut'im, yaitu bertetanggaan, maksudnya berdekatan dengan Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf. Wa ja'ala yad'u ila Allah azza wa jalla. Mulailah Rasulullah berdakwah, mengajak untuk masuk Islam. Fa aslama Tufail bin Amr ad-Dausi, masyaallah. Ternyata ada yang masuk Islam. Tufail bin Amr ad-Dausi masuk Islam. Ini termasuk sahabat yang mulia yang digelari dengan apa? Dunnur. Digelari dengan Dunnur, orang yang memiliki cahaya. Karena apa? Karena barakallahu fikum, cemeti atau cambuknya itu apa? Itu mengeluarkan cahaya. Paham ya? Digelari dengan Dinnur, bukan Dunurain ya. Kalau Dunurain usulnya afan ya, Dunurain, tapi ini Dinnur. Orang yang memiliki cahaya. Kita lihat nanti. Wa da'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaj'alallahu lahu ayah. Akhirnya Rasulullah mendoakan kepada siapa? Tufail bin Amr ad-Dausi, agar Allah Ta'ala menjadikan pada dia itu ada suatu tanda, bukti menerima dakwahnya. Bayangkan. Akhirnya apa? Faja'alallahu fi wajhi nuran. Saat itu awal mulanya Allah Ta'ala menjadikan di wajahnya itu bercahaya wajahnya. Bercahaya, bersinar itu ya. Tapi ternyata Tufail bin Amr ini takut. Faqala ya Rasulullah, akhsha an yaqulu hadza muslah. Ya Rasulullah, aku khawatir kalau seandainya mereka orang-orang musyrikun akan mengatakan hadza muslah. Muslah bahwa itu uqubah wa tankil. Paham ya? Mereka akan mengatakan, "Wah, ini berarti hukuman dari Allah." Mereka Tufail bin Amr takut kalau nanti kaumnya orang-orang musyrikun akan mengatakan, "Oh, ini hukuman dari Allah." Karena wajahnya kan bersinar. Wajahnya ada cahayanya. Akhirnya apa? Fada'alahu, akhirnya Rasulullah mendoakan lagi, fasarun nur fi sautih. Akhirnya apa? Cahaya tersebut barakallahu fikum dipindahkan ada pada semetinya atau cambuknya. Seperti itu. Fahuwal ma'ruf bidin nur, yang mana Tufail bin Amr ini termasuk faedah ya. Tufail bin Amr ad-Dausi, beliau dikenal dengan nur, orang yang memiliki apa? Yang memiliki cahaya. Naam. Wada'at Tufail qauma ilallah. Akhirnya Tufail bin Amr ad-Dausi berdakwah, mendakwai kaumnya, mengajak menuju kepada jalan Allah, masuk Islam maksudnya. Fa aslama ba'duhum, sebagian mereka akhirnya masuk Islam. Wa aqama fi biladih, dan akhirnya apa? Menegakkan dakwah di negerinya. Falamma fatahallahu ala rasuli Khaybar, kemudian tatkala Allah Taala berikan kemenangan terhadap rasulnya itu pada perang Khaybar, qadima bihim fi nahwin min 80 baita. Rasulullah mendatangi mereka, saat itu kurang lebihnya 80 kakak, 80 rumah di situ. Paham ya? Barakallahu fikum. Itu kesimpulannya ketika Rasulullah SAW ditinggal barakallahu fikum mati siapa tadi? Abu Talib dan juga istri beliau Khadijah. Rasulullah sedih. Nanti ada hiburan. Hiburan ini kita baca pada pertemuan yang akan datang, yaitu apa? Al-Isra wal Mi'raj. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.